Kongsi-kongsi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Lause Inneke berharap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti ibadah pada hari ini. Terlebih karena ibadah hari ini dikemas dengan begitu istimewa. Kenapa? Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek, hari ini puji-pujian kita akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Kemudian nanti ada juga teman-teman pengisi acara ibadah hari ini. Dan satu lagi, Lause Inneke juga tidak sendirian memimpin pujian pada hari ini. Lause ditemani dengan Cadence dan juga Happy. Nah, sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat, penyertaan, serta kekuatan dalam kami menjalani satu minggu ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Kami mau serahkan rangkaian ibadah, pujian, firman Tuhan, dan juga untuk pengisi acara ibadah hari ini dalam tangan pimpinan-Mu. Mohon Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kemarin Jumat tanggal 12 Februari kita merayakan Tahun Baru Imlek. Apakah adik-adik tahu hari ini tanggal berapa? Kemarin Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, hari ini tanggal 14 Februari. Pada hari ini orang-orang merayakannya sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Pada Hari Valentine, orang-orang mengekspresikan L-O-V-E, love atau kasih dengan pemberian hadiah kepada orang-orang yang dikasihinya. Yesus juga begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kita. Dia mengasihi kita tanpa membeda-bedakan. Yesus cinta semua anak. Give me an L, give me an O, give me a V, give me an E, love. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus 喜爱世上小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白中，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣喜爱世上所有的小孩。如果你想知道爱在哪里，爱就在你我的周围。如果你想知道爱在哪里，爱就在每个笑脸上。爱在哪里？爱在哪里？爱就在神的爱子里。爱从何来？爱从何来？爱它是从神而来。如果你想知道爱在哪里，爱就在成长生命中。如果你想知道爱在哪里，
Yesus sudah begitu mengasihi kita. Apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus? Coba angkat tangan adik-adik yang mau mengasihi Tuhan Yesus. Kalau adik-adik dan Lose Ineke dan juga Lose-Lose yang lain mengasihi Tuhan Yesus, kita mau ikut meneladani kehidupan Tuhan Yesus, yaitu taat kepada Allah Bapa di surga. Mari kita menyatakan komitmen kita dalam mengikut Tuhan Yesus dengan menyanyikan "Mengikut Yesus, Keputusanku". Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mary. Sebelumnya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita, Edo. Adik-adik bisa mengikuti pujian yang Edo nyanyikan lebih dalam lagi. Sen-sen aini Yesu, dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mengasihi
adik-adik yang ada di Kalam Kudus Jogja. Wah, Lause Mary senang sekali loh bisa menyapa kalian yang ada di sana. Apa kabarnya? Lause yakin pasti baik-baik kan semuanya ya. Oh ya, Lause juga mau mengucapkan kongsi kongsi, Sing Nian Mong En. Artinya selamat tahun baru diberkati Tuhan. Kita kan baru saja memasuki tahun baru Imlek kan. Wah, seneng ya. Sudah banyak belum angpaunya? Wah, mungkin ada yang sudah banyak ya. Oh ya, ini loh Kak Mary juga mau kasih lihat. Tereng. Wah, apa ya ini ya? Wah, Lause bawa sesuatu nih. Ini ada keranjang. Isinya apa? Ada yang mungkin ngomong isinya makanan. Simpan dulu ya jawabannya. Ada yang mungkin ngomong isinya adalah mainan. Wah, simpan dulu ya. Terus ada yang mungkin ngomong isinya pensil pulpen. Wah, benarkah itu isinya? Bukan. Isinya adalah tereng. Isinya adalah apa? Lause mau kasih lihat. Isinya adalah benda-benda yang ada hubungannya dengan Imlek. Tereng. Yang pertama dulu ya. Apa nih? Wah, yang pertama ini biasanya suka digantung di rumah-rumah. Ini merupakan doa berkat. Ya, wah ini tulisannya apa ya? Ada nggak adik-adik yang bisa baca? Lause bacain ya, ini tulisannya adalah Wan Seru I. Wah, artinya adalah setiap hal yang dilakukan itu berjalan dengan lancar. Ini doa berkat gitu ya. Terus apalagi ya isi keranjangnya Lause Mary ya? Ada buah jeruk. Wah, ini jeruk ini lambang keberuntungan loh, katanya begitu. Makanya kalau hari raya Imlek orang suka beli jeruk sampai jeruk harganya mahal gitu ya. Wah, ini lambang keberuntungan katanya. Terus apalagi ya? Tadeng! Wah, angpau nih. Seneng ya kalau dikasih angpau ya. Apalagi kalau isinya banyak gitu ya. Ini angpau berkat nih ini ya. Selain itu apalagi? Ada ini loh, hiasan lampion yang juga digantung di rumah-rumah atau hiasan-hiasan yang lain. Ini artinya apa? Ini kalau gantung lampion artinya adalah lambang kebahagiaan. Terus lambangnya juga adalah kebersamaan dan sukacita. Wah, seru ya. Yang terakhir ini. Lause Mary kasih lihat. Nah, ini adalah kue keranjang dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Mandarin namanya Tian Kao. Wah, ini kue manis juga sering ditemui di mana? Di waktu Imlek ya. Wah, adik-adik, rupanya Kak Mary tadi kasih tunjuk semua benda-benda yang ada hubungannya dengan tahun baru Imlek. Dan semua benda-benda ini menunjukkan kita pingin berkat dan berkat lagi. Oh, apa memang Imlek melulu tentang berkat aja? Atau bagaimana ya kita sebagai anak Tuhan untuk memasuki Imlek itu dengan cara yang Tuhan suka? Ayo adik-adik, gimana caranya? Mau tahu? Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini anak-anak-Mu mau mendengar cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati hati kami bisa konsentrasi mendengarkan dan kami juga bisa belajar menjadi anak-anak yang melakukan yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tadi adik-adik juga sudah melihat ya ketika Lause menjelaskan ada simbol-simbol tertentu yang dipakai khusus untuk hari raya Imlek. Tadi ada simbol apa? Ada simbol keberuntungan lewat jeleru gitu ya. Terus ada berkat yakni lewat angpau ya. Ada simbol kemakmuran dan lain-lain. Sekarang Lause mau tanya nih, adik-adik tahu nggak tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Chinese 7 hari sebelum hari raya Imlek? Ayo, ada yang tahu nggak?
Nah ini ya Lausemeri ceritakan 7 hari sebelum hari raya Imlek. Wah mereka yang ada di tempat-tempat lain, bekerja di kota yang lain atau di negara yang lain akan pulang. Mereka semua akan berbondong-bondong kembali ke kampung halaman masing-masing. Karena memang hari raya Imlek itu juga menyatakan hari di mana semua berkumpul bersama gitu ya. Ada persatuan atau kebersamaan. Jadi semua akan rame-rame pulang. Seperti itu ya gambar Kak Mary ya gitu ya. Semua orang mau pulang. Cuma memang di COVID ini gak bisa seperti itu. Mungkin kita yang bukan lahir di Jogja, mungkin ada yang kampung halamannya di kota lain gak bisa pulang untuk Imlek bersama-sama dengan keluarga besar karena COVID. Tapi nggak apa-apa ya, kita kumpul aja dengan keluarga inti. Nah itu setelah berbondong-bondong mau pulang, hari ke-23 apa yang mereka lakukan? Mereka akan ini nih, masih ingat apa ini? Tienkau, iya. Nah mereka akan mengadakan tradisi sembayang dewa dapur. Mereka akan kasih ini nih kue keranjangnya Tienkau ya. Tujuannya ini kan manis ya dan lengket ya. Jadi kalau nanti dewa dapur makan ini kue ini, wah diharapkan ketika sudah makan pada saat dewa dapur pergi berjumpa dengan dewa langit dan mau melaporkan kondisi rumah tersebut. Wah dewa dapurnya itu gak bisa ngomong ketika ditanya sama dewa langit. Kenapa? Karena mulutnya lengket ada kue ini. Kue ini kan lengket-lengket. Jadi ketika dewa langit bertanya gimana kondisi keluarga itu? Dia gak bisa ngomong ya. Jadi kesalahan keluarganya tertutupi. Sehingga kalau ada dosa yang dilakukan di keluarga itu dewa langit gak tahu gitu ya. Selain itu pengertiannya juga kalau makan kue ini, kue keranjang Tienkau ini, ketika berjumpa dengan dewa langit, wah mereka akan ngomongnya manis-manis tentang keluarga itu. Kenapa? Karena kan ini kuenya manis, iya kan? Manis sekali. Jadi yang diceritakan hal-hal yang baik, ya, hal-hal dosa keluarga itu, pertengkaran lah, apalah, semua tidak diceritakan. Seperti itu ya, itu yang mereka harapkan ya. Terus yang kedua. Hari ke-24, apa yang dilakukan? Hari ke-24 biasanya tradisinya adalah menyapu, membersihkan rumah. Semua debu-debu harus hilang, sarang laba-laba harus hilang gitu ya. Termasuk utang-utang. Ini menunjukkan apa yang kotor di masa lalu dibuang, tidak bagus gitu ya. Nah kalau itu semua dibersihkan maka diharapkan wah yang baru akan datang gitu. Jadi itu tradisinya membersihkan rumah, membuang yang kotor-kotor gitu ya. Agar yang baru dan bersih yang masuk rumah tersebut ya termasuk berkat. Wah setelah itu hari-hari yang berikutnya, 3 hari yang berikutnya mereka akan apa? Membuat tahu, mempersiapkan makanan sebenarnya ya. Memotong ayam atau juga memotong babi gitu ya. Wah enak ya mempersiapkan makanannya enak. Nah setelah itu, wah setelah persiapan itu hari kedua terakhir sebelum Imlek mereka akan mulai membuat ini. Nah puisi-puisi atau syair-syair yang menunjukkan doa atau permohonan kepada dewa-dewa. Biasanya syair-syair tersebut itu menunjukkan pingin berkat gitu ya. Ayo dewa lindungi kami semuanya dan berkati kami dengan kemakmuran dan mungkin juga dengan harta yang berlimpah gitu ya. Nah seperti ini. Apa yang ingin dilakukan semuanya berjalan sesuai rencana gitu ya. Nah itu yang mereka buat tulisan dan ditempel-tempel di pintu rumah juga di dalam rumah gitu ya. Pernah nggak adik-adik lihat huruf Fuk terbalik? Pernah ya. Nah itu yang ditulis supaya dewa kalau lihat wah berkatnya langsung terjun deh ke rumah itu gitu ya. Setelah itu 1 hari sebelumnya, wah ini nih seru nih biasanya.
1 hari sebelum Imlek, maka akan diadakan apa? Acara masak gitu ya, persiapan makanan gitu ya. Tapi makanannya itu terlebih dahulu akan dipersembahkan ke dewa-dewa. Mereka akan mempersembahkan banyak makanan kepada dewa atau nenek moyang atau juga keluarga mereka yang sudah meninggal. Tujuannya apa? Mereka percaya orang-orang yang mereka sembayangi yang sudah meninggal akan memberikan berkat kepada mereka. Itu yang mereka percayai. Jadi mereka sangat meminta berkat kepada dewa atau orang-orang atau leluhur ya yang sudah meninggal ya. Nah, itu yang dilakukan adik-adik. Setelah itu baru makan bersama dengan anggota keluarga. Wah, itu tradisinya. Sekarang kalau lihat tradisinya, kita dapat mengambil mengambil kesimpulan. Jadi biasanya orang-orang Chinese sebelum Imlek itu mereka akan melakukan apa? Akan melakukan banyak usaha supaya dapat berkat. Terus yang kedua, mereka akan melakukan banyak usaha supaya dosa-dosa mereka itu tidak mendapat hukuman, tidak terlaporkan kepada dewa langit. Itu yang mereka percayai. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentu hal yang berbeda yang kita lakukan, bukan? Hayo, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita memasuki atau mau memasuki tahun baru Imlek? Apa itu? Yang pertama, ayo yang pertama ya. Yang pertama itu apa? Ingat ya, nanti Kak Mary akan tanya. Yang pertama itu kita sebagai anak-anak Tuhan waktu mau memasuki tahun baru Imlek, yaitu pergantian dari musim dingin ke musim semi. Musim dingin kan semua nggak bisa bertumbuh ya, tumbuh-tumbuhannya. Salju semua. Tapi musim semi mulai lihat, waduh, ada bunga berwarna yang tumbuh gitu ya. Selain salju yang berwarna putih. Wah, itu. Ini berarti ketika memasuki tahun baru Imlek, anak-anak belajar untuk kanen. Ayo ikuti Kak Mary bacain. 1, 2, 3. Kanen. Wah, bagus ya. Sekali lagi. Kanen. Apa ya kanen? Kanen itu bersyukur. Wah, bersyukur. Kita belajar bersyukur. Ayo buka Alkitabnya di dalam 2 Korintus 15. 2 Korintus 9 ayat 15. Sudah buka adik-adik? 2 Korintus 9 ayat 15. Ayo kita baca sama-sama ya. Sudah ya? 2, 3 ya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sekali lagi. Yuk 2, 3 ya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Wah, adik-adik, kita disuruh belajar bersyukur kepada karunia Allah yang tidak terkatakan. Gitu ya. Mungkin ada anak yang ngomong, kalau saya kok nggak bisa bersyukur ya? Selama ini ya, sebelum Imlek, selama Covid ini, kok saya lihat papa dan mama sedih karena papa nggak ada kerjaan lagi. Terus kami harus pindah rumah karena rumah yang biasa sewanya lebih mahal. Mungkin ada yang harus pindah kota karena nggak dapat kerjaan lagi, harus pindah kota ke kampung halaman sendiri. Atau mungkin ada yang berkata, saya kok sulit ya bersyukur karena anggota keluarga saya selama Covid ada yang meninggal. Kemarin Kak Mary ingat teman Kak Mary itu keluarganya yang kena Covid, yang meninggal ada 6 orang adik-adik. Kasihan, sedih sekali. Memang terkadang kita
Sulit ya bersyukur ya kalau lihat apa yang di depan mata kita. Makanya Rasul Paulus ngomong karunia Allah ada yang tak terkatakan. Maksudnya apa? Ada yang tidak bisa kita lihat di depan mata kita. Karunia Allah, Allah punya hikmat dan akal yang jauh lebih besar dari kita. Kita manusia terbatas adik-adik. Hanya melihat sedikit aja yang di depan kita. Tapi Tuhan punya rencana yang kekal dan Dia tahu yang paling baik buat kita. Oleh karena itu kita belajar untuk bersyukur biarpun belum lihat. Loh, kalau gitu apa yang kita syukurin? Adik-adik, Kak Mary mau kita syukurin apa yang hari ini masih bisa kita dapatkan. Contohnya apa? Contohnya adalah kita ambil satu kertas gitu ya. Kemudian ambil pulpen. Nah, Kak Mary mau kita pikir nih. Apa ya yang masih ada padaku yang bisa aku syukurin? Nah, kita bisa ambil pulpen terus kita catat. Apa itu? Mungkin yang pertama adalah saya masih bisa bernafas gitu ya. Menghirup napas dengan enak. Ada orang yang susah kalau bernafas gitu ya. Karena ada penyakitnya. Nah, kita tulisin saya masih bisa bernafas. Terus apa? Yang kedua, saya masih bisa ada tempat tinggal. Biarpun rumahnya masih kecil gitu ya. Nah, bukan tinggal di kolong-kolong jembatan atau di depan rumah-rumahnya orang. Wah, tulisin. Wah, terus yang ketiga, saya masih dapat makan setiap hari. Apalagi yang keempat, saya masih bisa tidur dengan enak. Wah, adik-adik tulisin ya apa yang menjadi karunia Allah yang kamu rasakan saat ini. Dan yang paling besar adalah karunia Tuhan yang menjadikan kita anak-anak Tuhan. Karunia keselamatan itu, kalau tadi kita lihat tradisi orang-orang Chinese berusaha keras supaya dewa tidak melihat dosanya gitu ya. Kalau kita itu bukan usaha kita, tapi Tuhan yang mati di atas kayu salib memberikan kepada kita anugerah keselamatan itu. Luar biasa, itu karunia Allah loh kepada kita adik-adik. Kita tuliskan karunia keselamatan dan hidup kekal. Wow, keren ya. Nah, ini yang pertama yang kita lakukan. Selain itu apalagi sih? Ini yang terakhir ya. Ingat yang pertama itu kanen gitu ya, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah mari Kak Mary ini ajak kita lihat Mazmur 133. Ayo Mazmur 133. Sudah temukan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sudah ya? Yuk kita baca Mazmur 133. Mulai dari ayat pertama ya. 2, 3 ya. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wah, ini yang kedua. Setelah bersyukur, apa ya yang kita bisa lakukan di dalam Imlek ini yang Tuhan sangat sukai adalah diam bersama dengan rukun. Bersama saudara-saudara gitu ya. Persaudaraan yang rukun. Wah, itu loh, karena memang Imlek itu adalah tanda persaudaraan. Semua tadi Kak Mary ada ngomong ya, Lause Mary ada ngomong kumpul di rumah dari tempat yang jauh. Itu adalah persaudaraan yang rukun gitu ya. Satu dengan yang lain yang belajar untuk memiliki hubungan yang baik. Nah adik-adik, mudah nggak ya kita untuk hidup rukun? Ayo, kadang-kadang kita akan merasa, aduh, papa mama suka bertengkar. Mungkin ya ada yang begitu. Atau mungkin ada yang justru begini nih, gak suka sama dedeknya. Atau ada yang gak suka sama cecenya. Gitu ya, karena mungkin cecenya itu lebih pintar. Terus lebih cantik, terus lebih disayang papa mama. Jadi aku nih gak suka nih sama ceceku gitu ya. Nah itu yang terjadi. Padahal memang di dalam
ini ya, di dalam Imlek itu ada satu makna kebersamaan yang kita sebagai orang-orang Chinese juga bisa lakukan. Kumpul bersama, belajar untuk apa? Belajar untuk mengampuni, belajar untuk menerima biarpun berbeda, belajar untuk melihat juga. Oh ya sudah. Nah, kalau Cici memang lebih pintar, aku bisanya apa ya anak? Cari apa yang kita bisa. Karena Tuhan pasti kasih setiap orang talenta yang berbeda-beda, iya kan? Nah, itu yang menyatakan kita bisa hidup rukun bersama. Wah, kalau hidup rukun bersama, wah ini keren loh. Mazmur 33 mengatakan apa? Kita lanjut lagi di ayat 2-nya. Yuk, Mazmur 133 ayat 2 berkata begini gitu ya. Ayat 2-nya ngomong apa? Kalau hidup rukun bersama seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Itu berarti berkat. Wah, ada minyak yang baik. Itu adalah berkat rohani. Wah, ketika kita hidup rukun bersama, Tuhan memberikan kita berkat rohani. Keren ya, berkat rohani itu adalah berkat apa? Berkat sukacita. Wah, berkat rohani itu adalah berkat damai sejahtera. Ada damai di hati gitu ya. Biarpun setiap orang berbeda-beda, kadang bisa timbul pertengkaran, tapi kemudian saling mengampuni dan kemudian apa? Kalau itu dilakukan gitu ya di antara saudara-saudara, lalu Tuhan menganugerahkan berkat rohani ya. Wah, berkat rohani hati kita sukacita, damai dan juga ada kasih. Itu berkat rohani loh, luar biasa ya. Selain berkat rohani, apa sudah berhenti di situ? Tidak. Kalau hidup rukun bersama ada juga berkat yang lain. Ayat 3. Yuk, lihat lagi ayat 3-nya. Apa ayat 3-nya ya? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Embun gunung Hermon. Ini adalah berkat jasmani gitu ya. Gunung Hermon ini adalah gunung yang tinggi dan selalu diliputi oleh embun yang banyak. Embun ini banyak fungsinya loh adik-adik. Embun ini ketika dia mencair, dia akan mengalirkan air dan air itu akan menjadi berkat buat persawahan. Wah, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Itu berkat jasmani. Kita mendapatkan makanan sehingga biarpun musim kemarau atau musim apapun, tetap ada air yang mengairi bumi dan memberikan pertumbuhan dan makanan. Wah, keren ya. Ini dimulai dari apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Jadi adik-adik, yang kedua Kak Mary mau kalian ambil kembali kertas yang tadi. Buka lagi, yang tadi sudah ditulis ya. Apa ya yang saya dapatkan ya? Ini ya, karunia, ucapan syukur ya yang saya sudah tulis. Yang kedua, Kak Mary mau kalian pikir. Siapa ya yang aku gak suka ya? Siapa ya? Tuliskan namanya. Mungkin yang pertama siapa yang kamu gak suka? Mungkin tetanggamu ya. Tuliskan ya namanya. Tuliskan. Atau mungkin tadi kata Kak Mary saudara kita. Atau mungkin ada yang gak suka sama papanya. Wah, tuliskan. Tulis. Setelah tulis, Kak Mary mau ajak kita semua apa? Berlutut. Kita berdoa. Sebutkan nama-nama ini. Kita berdoa. Tuhan, saya nih sudah memasuki tahun baru Imlek. Sebagai anak Tuhan, saya mau belajar untuk memiliki kerukunan dalam keluarga. Karena keluarga ini adalah keluarga yang Tuhan berikan. Atau orang-orang di sekitar ini adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan ada dekat dengan kita. Biarpun gak suka, kita doakan Tuhan berikan aku hati yang mengampuni mereka. Saya juga bisa melihat apa ya kesalahanku ya, mungkin kadang kita juga salah loh. Nah, kita belajar sehingga nantinya ketika bertemu dengan orang itu kita bisa senyum ya, ada sukacita. Jangan ketika bertemu
wah itu nggak ada damai, nggak ada kerukunan. Dan kalau itu terjadi, berkat Tuhan yang lain nggak bisa nyata dalam hidup kita. Oke adik-adik, kalau sudah tuliskan dan kita sudah doakan, bersyukur sekali kita akan menjalani tahun yang baru ini dengan semangat. Dan ingat ya, tahun baru kali ini juga dekat dengan Valentine, ya kan? Mari kita menjadi seperti gambar ini. Kak Mary ada gambar terakhir. Apa itu yang pohon love? Wah, pohon yang seperti ada cinta-cintanya, ada love-love-nya. Kerukunan juga berarti ada hati, ada kasih gitu ya. Yang mengampuni, menerima satu yang lain. Mari kita menjadi seperti pohon yang tumbuh subur dan ada love di dalamnya. Yang kita bagikan ke orang-orang lain. Karena apa? Karena kekristenan adalah apa? Adalah kasih, ajaran kasih di dalamnya. Dan kita membagi itu kepada orang-orang lain. Oke, itulah yang kita sama-sama lakukan lewat Imlek ini ya. Jadi bukan hanya melulu pingin dapat angpau, dapat kemakmuran dan lain-lain. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Oke adik-adik, ya mari kita tutup dalam doa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kebenaran firman yang kami telah dengar. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami memasuki tahun baru Imlek ini dengan satu hati yang bersyukur kepada Tuhan. Biarpun ada hal-hal yang belum kami lihat, ada hal-hal yang luar biasa mungkin terjadi dalam hidup kami. Tapi kami belajar bersyukur untuk hal-hal yang kecil yang ada di depan mata kita. Dan bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Yang kedua ya Bapak, kami juga mau belajar lewat tahun baru Imlek ini. Kita memiliki satu persaudaraan yang rukun, lebih dekat satu dengan yang lain. Kalau ada orang-orang yang kita nggak suka, yang kita musuhi, kita belajar untuk mendoakan, mengampuninya dan menerimanya. Karena itulah kerukunan yang Tuhan inginkan. Dan jika itu terjadi, maka tanpa kita minta pun berkat-berkat Tuhan akan nyata dan turun atas hidup setiap kita. Terima kasih ya Bapak untuk begitu besar kebaikan Tuhan dan begitu istimewanya kebenaran yang kami dengar ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi adik-adik, selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan diiringi sebuah lagu Mandarin, yaitu Zifu Yini. Semoga rahmat Tuhan dan cinta Tuhan menyertaimu. Semoga roh Tuhan turun melingkupimu setiap waktu. Rahmat Tuhan turun memberkatimu. Diberkatilah kamu. Damai dan sukacita memenuhimu setiap hari.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami juga bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mohon Engkau sendiri yang menguduskan dan menyucikannya. Dan persembahan kami boleh digunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini masih ada satu lagi acara istimewa. Apa itu? Mari kita saksikan, ini dia. Hari ini kita mau merayakan satu momen sukacita. Coba adik-adik lihat ada apa ya? Wah, ada cupcake ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun di sini? Oh iya, bukan Joen, bukan semua yang di sini, tapi Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Ya, kita mau nyanyi sama-sama Happy Birthday. Kita bersyukur Tuhan memakai Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang di rumah juga ikut nyanyi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita akan meniup lilin ini. Langsung minta tolong Joen akan mewakili kita meniup lilin ulang tahun. Mari Joen. Yeay, kita ucapkan sama-sama. Selamat ulang tahun Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Mari kita sama-sama bersyukur, berdoa mendukung pelayanan Komisi Anak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui gereja ini Tuhan menghadirkan Komisi Anak. Dan Tuhan telah menolong pelayanan untuk setiap anak-anak sekolah minggu di gereja ini melalui Komisi Anak. Kami berdoa Tuhan terus menolong, memberkati setiap lause-lause yang memiliki hati untuk melayani Tuhan. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dalam pertumbuhan iman mereka. Memberkati supaya melalui Komisi Anak, anak-anak Tuhan boleh dididik, dibimbing, mendekat kepada Tuhan. Dan nantinya anak-anak Tuhan boleh menjadi pemimpin-pemimpin, generasi penerus di gereja ini. Tuhan terus memakai, Tuhan terus menolong setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap pelayanan yang disampaikan, kiranya boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat anak-anak-Mu semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan untuk hari ini. Kita boleh memperingati bersama-sama, kiranya kita boleh terus ya semangat, adik-adik di rumah juga boleh semangat terus memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Bapa
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. 大家春节快乐，身体健康，学习进步，爱读丰盛，身体身体，大吉大利，恭喜恭喜。恭喜恭喜，恭喜恭喜，恭喜恭喜，再见再见，恭喜恭喜，再见再见，恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜。Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!